Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala ala syabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami Tira Majlis Nusantara akan menyampaikan tentang bersuci atau taharah kebutuhan setiap umat. Kemudian kita menggunakan standar metodologi kita SRI, spirituality dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah SWT agar diberikan satu pencerahan bagaimana kita menerangkan tentang bersuci taharah atau bersuci taharah itu kebutuhan setiap umat, dan kita mengawali dari religinya adalah Al-Maidah ayat 6, dan kita juga akan memberikan semacam penjelasan tentang keilmuan, tentang ilmuwan kesehatan. Hadirin, mari kita awali dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum minal haraji walakinna yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, ya orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau toilet atau menyentuh perempuan lalu tidak boleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyembuhkan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hadirin, maka ingin melaksanakan sholat, maka basuh wajah, tangan sampai siku-siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari buang air, toilet, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka berendamlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak bersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu agar bersyukur. Al-Maidah 6. Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu menyebabkan kita harus wudhu. Hadas besar itu kita mandi. Hadas kecil diantaranya adalah buang air kecil, buang air besar, buang angin kentut, menyentuh perempuan, tidur kecuali pantatnya menempel di tanah,
kemudian menyentuh kemaluan. Sedangkan hadas besar adalah pertemuan dua hitan jima keluar mani dalam keadaan sadar atau mimpi. Kemudian kita juga harus bersih dari najis. Jadi bedanya hadas dengan najis itu, hadas itu kotoran maknawiyah, hadas besar dan hadas kecil. Najis itu adalah kotoran ainiyah. Nah, najis itu ada 3, ada mughaladah, mutawasitoh, dan mukhafafah. Mughaladah itu najisnya anjing dengan babi, liurnya. Yang mutawasitoh, yang sedang itu kotoran, kemudian nanah, darah, kotoran binatang, kotoran manusia, muntahan. Kemudian nama khufafah itu adalah najis ringan, kencing bayi perempuan yang masih kencing bayi laki-laki yang masih minum susu, yaitu yang antara 1 bulan sampai 6 bulan itu masih minum susu. Cara mensucikannya, kalau najis mughaladah itu dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian najis mutawasitoh, cara mensucikannya dengan sobul ma'i ala mutan najis, yaitu mengalirkan air di atas yang menajis itu, hilang rasanya, baunya, dan warnanya. Sementara najis mukhafafah itu mempercikkan air, walaupun tidak ngalir, itu sudah suci. Kemudian bila tidak memperoleh air, maka sebagai gantinya adalah tayamum, yaitu mengusap wajah, 2 tangan dengan debu yang bersih baik. Itulah kemudahan yang diberikan untuk umat Islam dan menjelmakan dalam kesucian atau taharah. Hikmah taharah yaitu itu menjadi rukunnya wudu. Rukun wudu itu pertama niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh tangan sampai siku-siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, yang ke-6 tertib. Niat itu adalah kekuatan spiritual, jadi kekuatan kolbun. Makanya seluruh aktivitas kita ini harus berserta niat. Niatnya dalam hati untuk menguatkan dan juga untuk menjadikan senderan, namanya niat. Kemudian basuh wajah, maknanya bahwa wajah ini adalah identitas. Jadi saudara sekalian, bahwa identitas kita ini harus bersih. Wajah kita harus bersih dari kotoran, ya, bersih dari perbuatan yang akan mencoreng ke identitas wajah kita. Kemudian membasuh tangan itu maknanya juga karya. Jadi kita sebagai hamba Allah ini memiliki karya. Nah, karya itulah yang harusnya memiliki tingkat terbaik pada diri, terbaik untuk orang lain, dan terbaik untuk Allah SWT. Jadi karya kita ini disajikan untuk bagaimana bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat kepada untuk masyarakat orang lain, dan juga sesuai dengan perintahnya Allah. Nah, jadi itulah karya-karya yang fenomenal. Kemudian mengusap kepala ini juga bagian dari pola pikir. Pola pikir kita ini harus jernih, bening, bersih, tidak negatif thinking, namun kita harus memiliki positive thinking. Kemudian basuh kaki ini fasilitas. Ketika kita diberikan fasilitas ilmu, jadilah ilmuwan yang bermanfaat, yang baik. Ketika kita diberi fasilitas birokrasi, duduk di departemen, duduk di pemerintahan, jadilah fasilitas itu dengan baik untuk berkarya. Ketika kita diberi fasilitas keuangan, jadilah orang-orang yang dermawan. Ketika kita diberi fasilitas
apapun itu harus dimanfaatkan dengan baik. Tertib itu sesuai dengan kebutuhan, tentuan sesuai dengan ketentuan, yaitu sesuai dengan urutan yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Alhamdulillah, bila tidak ada air bisa dengan debu. Ini adalah suatu kemudahan yang Allah anugerahkan kepada umat Islam, tetap menjalankan perintah namun sesuai dengan kondisi dan situasi, sehingga hablum minallahnya tetap terlaksana dengan baik. Kemudian dari hikmah toharoh ini ada beberapa hikmah toharoh. Yang pertama itu mengajarkan sopan santun. Bila hendak ada pertemuan tentu bersolek dan berhias untuk penampilan yang sempurna. Jadi kebersihan itu memang menjadi kebutuhan seluruh umat, agar orang lain yang merasa nyaman berada di dekat kita. Menjaga kemuliaan dan keagungan manusia, menjaga kesehatan. Pada hakikatnya tujuan bersuci ialah agar umat Islam terhindar dari kotoran yang menempel di badan, sehingga secara sadar atau tidak sengaja membatalkan rangkaian ibadah kita kepada Allah SWT. Dalam Islam, toharoh tidak hanya diartikan sebagai ibadah lahiriah semata, melainkan ibadah batiniyah yang punya hikmah dan manfaat besar dalam bersihkan jiwa, membentuk moralitas yang suci sesuai dengan kepribadian seorang muslim, dan membentuk tatanan masyarakat yang sehat. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini ada 10 hadis tentang bersuci. Nah, ini ada hadis tentang bersuci. Di antaranya, yaitu bersuci itu akan dicintai oleh Allah SWT. Harakumullah, maka Allah ini adalah yang thayyib, Allah yang baik, tentu tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Maka diantaranya itu adalah dicintai oleh Allah SWT. Nah, mari kita lihat 10 hadis tentang kebersihan. Nah, yang pertama adalah kebersihan sebagian daripada iman, atau huruf satrul iman. Kesucian itu adalah setengah dari iman. Ini hadisnya hadis dari Muslim. Kemudian yang kedua, Islam dibangun atas kebersihan. Nah, ini dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Ini hadis At-Tabrani. Kemudian ini juga mendapatkan pahala menjaga kebersihan. Ada seorang laki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Maka Allah pun memasukkan dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima itu hadis yang Allah menyukai tempat bersih. Dari Rasulullah SAW, sungguhnya Allah
itu suci, yang menyukai hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai bersih, dan dia maha yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Dia maha mulia, menyukai kemuliaan. Dia maha indah, menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Kemudian anjuran membersihkan halaman. Bersihkanlah halaman kamu, karena sungguhnya orang Yahudi tidak membersihkan halamannya. Hadis yang ketujuh itu adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, merintahkan untuk membersihkan dan memberi wewangian. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, artinya hari ini Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat adalah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi dengan siwak. Hadis yang ke-9 ini dalam Rasulullah SAW, siapa yang memiliki rambut maka muliakanlah ia. Jadi agar kita ini menjaga kebersihan tubuh, kita bersiwak. Yang ke-10, anjuran bersiwak untuk menjaga kebersihan mulut. Sekiranya arahku tidak memberatkan umat mukmin, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok gigi setiap kali mereka akan mendirikan sholat. Inilah hadis-hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang kebersihan. Hadirin, bahwa kebersihan itu yang dibutuhkan oleh seluruh umat. Tidak ada yang mendambakan tidak bersih. Dan dalam Islam, kebersihan itu juga bagian dari perintah. Syarat sahnya sholat itu adalah suci. Maka suci ini juga jadi wajib. Wajib karena wajibnya ikut sholat. Jadi kalau kita diperintahkan naik ke atas, lantai kedua, fasilitas naik itu adalah tangga. Karena ikut perintah naiknya ke atas itu, maka tangga yang sebagai syaratnya itu jadi ikut wajib. Sebagaimana suci, kita bersuci itu syarat sahnya sholat, maka bersuci itu termasuk juga bagian dari ibadah. Hadirin, di samping ibadah dohiriyah yang paling berat lagi itu ibadah batiniyah. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari ucapan-ucapan kotor dan juga membersihkan dari hal-hal yang memang tidak disenangin oleh dalam kehidupan. Kemudian bersuci tohara menurut Imam Ghazali memiliki 4 tingkatan. Pertama, mensucikan jasmani dari segala hadas, najis dan kotoran. Yang kedua, mensucikan anggota badan dari perbuatan keji dan dosa. Yang ketiga, mensucikan hati dari sifat yang tercela dan kehinaan yang dibenci oleh Allah SWT. Yang keempat, mensucikan rahasia hati sir dari segala sesuatu selain Allah SWT. Tingkat kesucian ini dimiliki oleh para nabi dan para siddiqin. Terutama kita juga harus bersih dari syirik, mensekutukan Allah. Hati kita harus bersih dari syirik. Kemudian kita juga hati kita bersih dari sifat-sifat yang tercela dan hina. Dan juga anggota badan kita juga harus bersih dari perbuatan dosa. Dan tempat ibadah kita ini mulai dari tempat, pakaian, badan, semua harus bersih dari kotoran, baik itu jasmani yang namanya najis dan rohani yang namanya hadas. Jadi hadas itu adalah kotoran maknawiyah yang tidak kelihatan, namun kalau hadis itu kotoran ainiyah. Inilah, mari kita bersama-sama selalu kita mensucikan diri kita dengan hadas, najis dan kotoran, dan selalu mensucikan
hati kita dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Hati kita, ruh kita mensucikan Allah, kemudian rasa kita itu mensyukuri atas nikmat Allah, kemudian jasad kita mohon ampunan Allah. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersih zahir dan batin, dan insya Allah kita selalu menjaga kebersihan itu dikala kita ibadah dan di luar ibadah, termasuk menjaga kebersihan dari kotoran dosa-dosa yang akan menjadikan kita tercela dan hina. Dan insya Allah Allah menjaga kita dengan hafidullah, dengan dijaga oleh Allah. Sitrullah, ditutup kekurangan kita. Sitrullah hafidullah, kekurangan kita ditutup oleh Allah, dan kita dijaga oleh Allah selalu bersih. Dan insya Allah kita selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa dzikri hakim taqabbal minkum wa furakum kala hada wa syarikum wa syal muslimat wal mu'minina wal mustaghfirul ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.